Maha menyaksikan, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Semoga Allah mengaruniakan iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, dan hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran, semoga lisan ini dimudahkan oleh Allah untuk selalu bisa menyebut namanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar hadirin? Saya baru tiba dari Malaysia, langsung ke sini. Di Malaysia seru sekali Ramadan. Sama, buka setiap maghrib. Dan di masjid yang besar itu kalau sudah 8 rakaat semangat pulang sebagian ya. Bapak Ibu, apa yang paling penting dari Ramadan ini? Mengapa Allah mewajibkan kita saum di bulan Ramadan? Karena Allah sangat ingin kita bahagia. Loh, bagaimana mungkin Ramadan bisa membuat bahagia? Karena Allah tahu kita ingin bahagia, sesuatu yang termahal, yang paling dirindukan, yang paling dicari oleh setiap orang Islam maupun tidak Islam adalah bahagia. Bahagia yang asli, bukan bahagia fata morgana sepertinya bahagia padahal nelangsa. Beberapa teman yang selingkuh dan ngaku rata-rata bicaranya begitu. Saya sangka bekal bahagia, tapi ternyata GTA, galau tiada akhir. Boter-ter, apa boter? Bohong terus menerus katanya. Capek. Ada yang menganggap harta bekal bahagia, tidak juga. Teman-teman yang kaya itu kalau ceritanya tuh gawat, ekonomi lagi repot, padahal kaya sekali. Saya mohon maaf cerita ini, ada seorang teman di Singapura, qadarullah kalau ke Singapura beliau selalu berusaha menjemput belum Islam, Chinese, mobilnya yang ya begitulah, yang kata orang itu barang mewah, rumahnya banyak, besar-besar, tapi satu yang sulit dimiliki olehnya adalah ketenangan. Dan tenangnya tuh katanya kalau udah jemput. Hadirin, kekayaan rumah di Orchard begitu tidak bisa membuat bahagia. Punya jabatan, apakah identik bahagia? Jawab hadirin. Saudara belum nyoba ya. Tapi pengalaman ngobrol dengan yang jadi pejabat rata-rata juga berat ya. Apakah ngetop pasti bahagia, populer? Waduh, belum tahu derita bukan budak konten ya. Semua dijadikan konten. Neneknya dijadikan konten, anaknya konten, demi itu menderita sekali hadirin. Yang sibuk ingin like, subscribe, komen, itu penderitaan itu. Jadi bahagia itu apa? Yang kita bahas pertemuan yang lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah itu separuh tuh ya.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat. Di dunia, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu adalah hati yang selalu ajeg dalam segala keadaan. Dipuji, dia bahagia. Dicaci juga sama aja. Sehat, bahagia. Sakit, bahkan sakit parah sekalipun, tetap senang hatinya tuh. Enggak ada ribet-ribetnya. Ada seorang ulama 4 tahun di kamar, tidak keluar rumah. Ketika ditanya oleh ulama yang menengoknya, bagaimana kabarmu Syekh? Saya merasa saya adalah orang yang paling bahagia. Saking mengertinya hikmah di balik sakit yang dirasakan. Diangkat bahagia, diturunkan bahagia. Punya tabungan banyak, bahagia. Habis tabungannya, bahagia juga. Enggak ada goyahnya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Ini hadirin yang kita inginkan lewat Ramadan ini. Makanya di ujungnya kan la'allakum tattaqun. Orang takwa inilah orang yang bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu kurang bahagia berarti kurang sederhana tuh. Betul? Goal dari Ramadan ini kita jadi ahli takwa. Jadi takwa itu adalah orang yang sukses. Sukses bukan duniawi, bukan. Dunia ini terserah Allah ya. Siapa? Jack Ma, kamu kaya aja. Bukan karena pintar, enggak. Orang kaya itu bukan karena pintar, karena Allah mau. Orang punya jabatan bukan karena hebat, tidak, sama sekali tidak. Kenapa orang punya jabatan? Karena Allah ngasih. Jadi orang punya gelar apapun karena Allah mau saja ngasih. Halo? Jadi nggak usah ada kagum-kagum sama dunia ini ya. Pernah lihat karnaval anak-anak TK? Pernah lihat belum? Salah satu amalan yang sangat disukai Allah adalah membahagiakan orang lain. Saya juga udah tahu jawabannya Pak. Cuma saya bahagia gitu kalau ada yang jawab daripada diem. Bukan acara lamaran hadirin. Jadi Bapak Ibu yang baik, kalau kita ingin bahagia, yakinlah bahwa kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Nah, dunia ini milik Allah, dibagikan sesuka Allah kepada siapa saja yang Allah mau. Apakah orang bodoh bisa kaya? Bisa, ya. Yang bapaknya kaya, terus anaknya bodoh, bapaknya meninggal, kaya langsung tuh. Yang malas, yang terserah Allah lah. Nah, makanya lihat dunia ini seperti lihat karnaval anak-anak TK saja. Kan ada yang pakai presiden-presidenan, jenderal-jeneralan, kiai-kiaian, ya kan? Putri-putrian. Dan kita tahu bahwa semua itu adalah anak-anak, betul? Nah, bedanya sekarang kita lihat orang dikasih dunia lagi karnaval dan kita tahu semua cuman hamba Allah. Jadi jangan kagum. Ini awalnya nih, kalau kita kagum sama dunia, kita pengen itu. Jadi kita kagumnya sama siapa? Sama orang yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling
takwa. Kita akan bahas sebentar tentang takwa itu seperti apa, karena udah keseringan disebut, jadi garing ya. Bu, saya mau nanya tapi kalau jadi susah nanti nyusahin ibu ya. Takwa itu apa kira-kira Bu? Nah itu katanya, makanya saya ikut pengajian juga. Terima kasih. Mana ini yang dari kecamatan, kelurahan ada? Para sesepuh, senior, para pimpinan di sini, terima kasih. Ada Pak? Atur nuhun, terima kasih ya. Alhamdulillah, kita tetanggaan. Tapi jarang ketemu, dan tetangganya jarang ke sini. Para orang tua, ya sesepuh kami ada di sini semuanya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, saya lanjutkan. Tetangga ada, tetangga? Tak ada yang dekat-dekat. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, sebelahan. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan, jangan hadirin, jangan bikin emosi, nanti ketakwaan saya hilang. Jadi orang yang paling bahagia itu yang takwa. Kenapa? Karena orang yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Nanti apa sih orang kalau bertakwa? Nah ini dia, udah bahagia, mulia. Dan urusannya beres Pak. Jadi kalau mau cita-cita sederhana, pengen jadi ahli takwa, udah paling benar itu cita-cita. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya solusi, jalan keluar dari persoalan apapun. Persoalan rezeki, persoalan kesehatan, rumah tangga, ekonomi, politik. Kalau udah bertakwa, udah itu janji Allah. Bakal dibereskan urusannya. Gak ada bahayanya masalah hidup ini, gak ada bahayanya. Yang bahaya itu jauh dari pertolongan Allah, itu bahaya. Urusan yang kita alamin ini kecil, cetek, simple. Gak ada apa-apanya. Urusan kita tiba dibanding kerumitan tubuh kita aja udah gak ada apa-apanya. Betul? Ini tubuh ini rumit Pak. Untuk bisa bicara begini tuh luar biasa rumitnya. Bagaimana otak mikir, ini keluar, pita suara besar kecil, belum lagi gerakan tangan. Ini rumit ini Pak. Untuk bisa ketawa tuh rumit Pak. Itu berarti telinga ngedengar, ini lucu, kamu ketawa. Perintahkan ke otak. Buka mulut dikit, angkat, wah rumit Pak. Nah itu ketawa itu rumit Pak. Tuh nutup gini rumit Pak. Kalau koordinasi nggak tepat bisa nutup wajah teman ini Pak. Dan itu artinya real time. Antara pendengaran dan otak kita tuh pas. Coba kalau prosesnya lambat. Lucu. Kamu harus ketawa gigi dulu. Kalau nggak sinkron, di jalan ketawa sendiri. Masya Allah. Urusan hidup kita ini nggak ada apa-apanya bagi Allah. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana jagad semesta ini diurus oleh Allah setiap saat. Masya Allah. Jadi jangan takut oleh masalah. Ya, takutlah tidak layak ditolong Allah. Tapi ini istri saya kecil ya. Kecil-kecil gimana saya dipelototin tiap hari. Untung bisa melotot ya. Coba kalau kedip atau merem terus repot. Dah lah. Banyak orang yang doa ingin punya istri. Saudara sudah punya. Ya tapi maksud saya jangan yang marah-marah begini. Saya tuh ingin istri saya tuh solehah, hafizoh, kemudian akhlakul karimah. Nah kan yang itu nggak mau sama bapak, yang udah terima yang ada. Harus ngukur diri dong hadirin. Oh iya Pak, tidak ada masalah yang gawat kalau Allah menolong. Yang gawat itu kita tidak ditolong oleh Allah. Makanya jangan pernah risau dengan ekonomi, keadaan, gimana anak sekolah, itu semua ada dalam pengetahuan Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah, semuanya mudah bagi Allah. Yang kita pikirkan sekarang, layak tidak nih kita ditolong oleh Allah. Ada yang stres mikirkan hutang. Demi Allah Pak,
hutang berapapun itu kalau Allah lunasi pasti lunas. Betulan. Ini baru saja kemarin nanda tangan di Australia, Pak. Rumah tetangga itu yang 3 tahun tidak mau dijual, qadarullah Ramadan ini mau dijual. Asal lunas sekitar 5,2 miliar plus 200, 5,5 miliar. Kalau Allah mau, kemarin tanggal 30 lunas saja. Tiba-tiba ada yang ini dari saya aja dulu, sekian-sekian, beres. Hanya tempo 2 minggu selesai. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Uang segitu mah cetek, penjahat aja dikasih triliunan, ya kan? Benar? Makanya kalau pusing mikirin uang, pasti nggak yakin ke Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau saya pernah mendengar ini, luar biasa takdir ini. Suatu saat lewat ke santri sedang ngobrol di masjid. Tidak sengaja mendengar santri ini bilang begini, saya disuruh pesantren ke Darul Tauhid nih, kata guru saya nggak boleh pengen jadi kiai, gitu. Saya nggak boleh pengen jadi ulama, nggak boleh, kata. Jadi kamu suruh apa? Kata guru saya cukup aja jadi ahli takwa. Dulu tidak begitu ngeh, Pak. Tapi ini luar biasa. Kalau udah jadi ahli takwa, itu anak Allah yang menciptakan. Mau jadi apa aja, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk anak itu. Kalau anak ini disukai Allah, terserah Allah. Nanti mau jadi apapun, jadi. Ada kursus pelatihan bagaimana memiliki anak soleh. Tahu nggak Pak? Apa kunci punya anak soleh? Diberi nama soleh bukan itu, hadirin. Coba jangan terlalu sederhana ya jawabannya. Ini sudah para aranakan belum? Bagaimana rahasianya punya anak yang soleh? Semua orang ingin punya anak soleh. Rahasianya sederhana. Jadilah orang tua yang ahli takwa. Udah, itu kuncinya. Bukan hanya mikirin ini anak harus disekolahkan di sekolah Islam terbaik. Itu iya boleh. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan ketakwaan orang tua. Berapa banyak orang tua di desa yang ilmunya tidak banyak. SR saja, gelarnya juga tidak ada. Sekalian sekolah rakyat. Tapi begitu bagus akhlaknya, begitu yakin ke Allah. Dan anaknya dimudahkan oleh Allah memiliki keberkahan. Makanya kalau ingin punya anak yang baik itu bukan mikir anak baiknya, tapi saya layak tidak nih oleh Allah dititipi anak yang baik. Layak tidak nih saya dikaruniai istri yang sabar. Layak tidak nih saya dititipi suami yang soleh. Layak tidak nih saya dititipin rezeki. Nah itu kuncinya takwa. Nah Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Seperti apa yang takwa? Surat Al-Baqarah ayat 3. Ini yang awal dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini dulu ya. Jadi yang pertama, ahli takwa itu cirinya yakin kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Gini hadirin ya, naik pesawat, itu kita jarang nanya pilotnya, ini pilot siapa nih Han? Dia udah kursus belum? Dia udah dites urinnya belum? Dia bisa nggak ya nyetirin pesawat segede gini? Nggak rewel Pak. Kenapa kita naik pesawat bisa tenang, tidur di pesawat, ya kan, makan enak, karena kita percaya kepada kemampuan pilotnya. Karena percaya. Kenapa naik bis tenang? Karena percaya kepada supirnya. Kenapa naik kereta api tenang? Karena percaya kepada masinis. Percaya ke manusia aja sudah bisa bikin tenang, apalagi kalau percaya kepada pencipta langit dan bumi. Udah tenang hidup ini Pak. Beneran. Nggak risau. Yang kita risaukan tuh kita disukai Allah atau tidak. Orang mau suka mau nggak suka ke kita kecil
kecil sama sekali. Sedunia sebel ke kita juga gak ada masalah. Kalau Allah ridho ke kita, benar? Halo? Kenapa yang ngangguk cuma dikit? Tunggu dulu, saya lagi jengkel sama teman saya. Ini silakan aja jengkel, pasti stres. Makanya Bu, Pak, kalau udah yakin ke Allah yang goib, Allah maha goib, tidak kelihatan, tidak terekam oleh indera kita. Kita juga harus yakin sama malaikat. Ini ciri orang takwa. Yakin nih, bahwa sekarang di ruangan ini tidak cuma kita, tapi ada malaikat juga. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang mencatat. Maaf ya, ini perkataan saya ini Pak, Bu, demi Allah ini pasti didengar oleh Allah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini kata-kata dicatat ini oleh malaikat dan bakal ketemu ini kata-kata saya ini di yaumil akhir nanti. Maka enggak nafsu banyak ngobrol kalau orang yang yakin Allah maha mendengar. Coba surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Udah selesai kita mau maksiat di mana? Karena nggak yakin saja maka kita maksiat. Nah Bapak Ibu juga harus yakin ada jin. Biasanya apakah jin Islam ada di sini? Jawab. Saya tidak tahu. Ya, kalau malaikat saya yakin ada karena ada dalilnya ya. Di majelis ilmu, majelis zikir ada malaikat rahmat yang mendoakan. Kalau jin ya saya tidak tahu. Bapak, apa kabar? Kita juga harus yakin dengan kubur, alam barzah itu tidak kelihatan oleh indera kita. Orang yang tahu ada alam barzah dan yakin itu beda perhitungan hidupnya. Ya, kita juga harus yakin dengan hari akhir, perhitungan hisab, sorga, neraka. Kita harus yakin. Nah orang yang takwa itu yakin dengan semua yang tidak terekam tapi menjadi goib dan Allah yang menentukan itu menjadi bagian harus kita imani. Makanya setinggi-tinggi zikrullah adalah sambil duduk begini yakin Allah itu sedang menatap dirinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, pengetahuannya, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Bayangkan dengan satu dalil ini saja, susah korupsi, susah maksiat. Bagaimana kita buka HP, lihat yang tidak benar. Jadi efek dari yakin ini langsung akhlak itu berubah. Bagaimana supaya yakin? Nah Bu, Pak, tolong ya mumpung Ramadan ini. Jadi gerbangnya yakin itu adalah syariatnya ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Makin kurang iman karena kurang ilmu. Orang susah bertakwa, penyebab pokoknya dua. Lemah ilmu dan lemah jiwa. Bukan sakit jiwa, lemah jiwa. Kenapa? Kalah. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu tahu harus ke masjid, tapi jiwanya lemah. Kalah terus. Makanya kalau Bapak Ibu lihat berita di Google ini tentang korupsi, kenapa ada hakim agung jadi hakim hina? Pasti lemah jiwanya. Kalah. Kasus Sampo, ya. Kenapa dia kurang berbusa misalkan? Pasti nafsu. Kalah dia oleh nafsunya. Betul? Kenapa ada kisah cinta di Laut Cina? Ternyata suka baca juga. Iya, enggak penasaran. Apa nih yang Allah tunjukkan dengan berita ini?
Mau jenderal, gak ada apa-apanya kalau dia lemah jiwanya. Betul? Rontok. Hakim agung kurang gimana pendidikannya, jebol itu hina. Betul? Yang diperbudak